Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofitri dengan NIM C1B023083, ruang R003, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, dosen pengampu Bambang Purnomo SEMM. Baiklah, di sini saya akan menganalisis studi kasus tentang tantangan penanganan keluhan dan dampak pada kepuasan pelanggan di PT Indonesia Telkom. Yang pertama, identifikasi akar penyebab dari permasalahan penanganan keluhan di PT Indonesia Telkom. Gunakan alat analisis seperti fishbone diagram atau diagram Ishikawa jika diperlukan. Untuk mengidentifikasi akar penyebab permasalahan penanganan keluhan, kita dapat menggunakan kerangka berpikir diagram Ishikawa, fishbone diagram dengan penanganan keluhan tidak efisien sebagai efek utamanya. Yang pertama ada manusia, yaitu kurangnya pelatihan komprehensif. Agen mungkin tidak dibekali dengan pelatihan yang memadai, baik dari segi soft skill, empati, komunikasi, asertif, maupun hard skill, pengetahuan produk mendalam, prosedur penanganan masalah kompleks. Selanjutnya, beban kerja yang berlebihan. Jumlah agen layanan pelanggan yang tidak sebanding dengan volume keluhan menyebabkan kelelahan dan penurunan kualitas interaksi. Selanjutnya, motivasi rendah dan kurangnya pemberdayaan. Karyawan mungkin merasa tidak termotivasi akibat kurangnya insentif, pengakuan atau wewenang untuk menyelesaikan masalah tanpa eskalasi berulang. Yang kedua, proses alur kerja yang kompleks dan tidak terintegrasi. Prosedur eskalasi yang berbelit-belit atau tidak standar antar departemen, informasi pelanggan dan riwayat keluhan yang sering tersebar memaksa pelanggan mengulang cerita. Selanjutnya, kurangnya otomasi. Banyak tahapan penanganan keluhan yang seharusnya bisa diotomatisasi, misalnya update status, masih dilaksanakan secara manual, memperlambat proses. Selanjutnya, tidak adanya mekanisme umpan balik internal. Kurangnya saluran bagi agen untuk memberikan pemasukan tentang proses yang tidak efisien atau masalah sistem. Yang ketiga, metode. Menggunakan skrip generik. Agen cenderung menggunakan skrip yang kaku, menghambat personalisasi dan respon yang disesuaikan dengan konteks keluhan spesifik. Selanjutnya, fokus pada metrik kuantitas. Evaluasi kinerja, agen mungkin lebih menekankan jumlah panggilan yang ditangani daripada kualitas penyelesaian masalah, misalnya physical resolution. Yang keempat, teknologi. Sistem CRM usang atau tidak terintegrasi, sistem Consumer Relationship Management CRM yang lambat, tidak user friendly, atau tidak mampu mengintegrasikan data dari berbagai touchpoint pelanggan. Selanjutnya, saluran komunikasi yang terbatas atau kapasitas rendah. Sistem call center yang sering overload atau antrian yang panjang membuat pelanggan kesulitan menghubungi layanan. Selanjutnya, kurangnya self-service option, ketiadaan atau ketidakoptimalan portal swadaya pelanggan yang memungkinkan mereka mencari solusi sendiri atau melacak keluhan. Yang kedua, bagaimana PT Indonesia Telkom dapat merancang ulang proses penanganan keluhan yang lebih efektif dan efisien. Pertimbangkan aspek teknologi, sumber daya manusia, dan alur kerja. Perancang ulang proses penanganan keluhan yang lebih efektif dan efisien. PT Indonesia Telkom dapat merancang ulang proses penanganan keluhan melalui pendekatan terintegrasi. Yang pertama ada aspek teknologi. Implementasi CRM terpadu. Adopsi sistem CRM modern yang menjadi pusat data pelanggan, mencakup riwayat interaksi, keluhan, dan preferensi. Ini memungkinkan pandangan 360 derajat terhadap pelanggan bagi setiap agen. Selanjutnya, memanfaatkan AI dan chatbot. Gunakan chatbot berbasis AI untuk keluhan level 1, VIQ, informasi dasar, mengurangi volume panggilan ke agen, dan mempercepat respon awal. Selanjutnya, sistem antrian cerdas. Terapkan sistem routing panggilan yang cerdas, mengarahkan keluhan ke agen yang paling relevan atau memiliki keahlian khusus berdasarkan jenis keluhan. Yang kedua, sumber daya manusia. Pelatihan end-to-end. Berikan pelatihan komprehensif yang mencakup pengetahuan produk mendalam, penggunaan sistem CRM, soft skill, empati, resolusi konflik, dan teknik penyelesaian masalah. Selanjutnya, pemberdayaan agen. Beri wewenang lebih besar kepada agen tingkat pertama untuk menyelesaikan keluhan umum tanpa perlu eskalasi berulang. Didukung oleh pedoman yang jelas dan pelatihan yang memadai. Selanjutnya, struktur dukungan berjenjang yang efisien. Pastikan ada tim dukung lapis kedua yang responsif,
dan berkeahlian tinggi untuk keluhan yang lebih kompleks. Yang ketiga, alur kerja standarisasi prosedur operasional SOP. Buat SOP yang jelas dan mudah diakses untuk setiap jenis keluhan termasuk alur eskalasi yang terdefinisi dengan baik. Selanjutnya, integrasi antar departemen, bangun jembatan komunikasi yang kuat antar departemen terkait teknis, penagihan, penjualan untuk memfasilitasi transfer informasi dan koordinasi yang lancar dalam penyelesaian keluhan. Selanjutnya ada log umpan balik internal. Bentuk mekanisme reguler bagi agen untuk memberikan umpan balik tentang kendala proses atau sistem yang mereka temui, sehingga memungkinkan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan personalisasi dalam layanan pelanggan dan penanganan keluhan. Strategi untuk meningkatkan personalisasi dalam pelayanan pelanggan dan penanganan keluhan. Personalisasi adalah kunci untuk membuat pelanggan merasa dihargai dan dipahami, mengubah pengalaman keluhan menjadi kesempatan membangun loyalitas. Yang pertama ada memanfaatkan data pelanggan yang mendalam. Akses riwayat lengkap, pastikan agen memiliki akses instan ke seluruh riwayat interaksi pelanggan, keluhan sebelumnya, preferensi, dan informasi akun melalui sistem CRM. Ini mencegah pelanggan mengulangi cerita mereka. Selanjutnya ada segmentasi pelanggan. Klasifikasi pelanggan berdasarkan nilai, durasi pelanggan atau riwayat penggunaan. Pelanggan VIP dapat mendapatkan prioritas layanan atau agen khusus. Selanjutnya, analisis perilaku. Guna data analitik untuk memahami pola penggunaan layanan, memungkinkan antisipasi kebutuhan atau potensi masalah bahkan sebelum pelanggan menyadarinya. Yang kedua, pelatihan berfokus pada empati dan adaptasi. Mendengarkan aktif, arti agen untuk benar-benar mendengarkan keluhan, mengidentifikasi emosi pelanggan, dan merespon dengan empati, bukan hanya dengan skrip generik. Bahasa yang personal, dorong agen untuk menggunakan nama pelanggan yang menyesuaikan gaya komunikasi mereka dengan konteks keluhan, menghindari frasa kaku yang tidak relevan. Selanjutnya ada pendekatan single point of content bila memungkinkan. Untuk keluhan yang kompleks, pertimbangkan untuk menugaskan satu agen atau tim kecil yang akan mengawal keluhan dari awal hingga selesai, membangun hubungan yang lebih personal. Yang keempat, bagaimana PT Indonesia Telkom dapat meningkatkan komunikasi dengan pelanggan terkait status keluhan mereka. Strategi untuk meningkatkan komunikasi dengan pelanggan terkait status keluhan. Komunikasi yang proaktif dan transparan adalah fondasi untuk mengurangi frustasi pelanggan dan membangun kepercayaan. Yang pertama, sistem notifikasi otomatis yang real-time. Konfirmasi instan, segera kirim notifikasi otomatis SMS atau email setelah keluhan diterima, berbasis nomor referensi keluhan dan perkiraan waktu penyelesaian. Selanjutnya, pembaharuan status berkala. Kirim update otomatis setiap kali ada perubahan status keluhan, misalnya keluhan Anda sedang diproses. Teknisi akan mengunjungi lokasi Anda, keluhan telah diselesaikan. Yang kedua, portal pelanggan untuk pelacakan mandiri. Sediakan dashboard yang mudah diakses di website atau aplikasi mobile mana pelanggan dapat melacak status keluhan mereka secara real time. Menggunakan nomor referensi, fitur ini memberi kendali kepada pelanggan yang mengurangi kebutuhan untuk menghubungi layanan pelanggan. Yang ketiga, komunikasi dua arah yang fleksibel. Saluran responsif, pastikan pelanggan dapat merespon notifikasi atau mengajukan pertanyaan lanjutan melalui saluran yang sama, misalnya membalas SMS atau email jika mereka memiliki klarifikasi. Panggilan proaktif untuk kasus kompleks. Untuk keluhan yang lebih kompleks atau memerlukan waktu penanganan yang panjang, agen dapat melakukan panggilan proaktif untuk memberikan update personal dan mengelola ekspektasi pelanggan. Yang kelima, metrik apa saja yang relevan untuk mengukur keberhasilan implementasi perbaikan dalam manajemen jaringan pelanggan dan penanganan keluhan. Untuk mengukur keberhasilan perbaikan PT Indonesia Telkom perlu memantau berbagai metrik secara cermat. Metrik ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama.
Yang pertama, metrik kepuasan dan pengalaman pelanggan, Customer Satisfaction Score. Ini adalah metrik langsung yang mengukur kepuasan pelanggan terhadap interaksi spesifik seperti penanganan keluhan. Pengukuran CSAT setelah setiap penyelesaian keluhan sangat penting untuk melihat dampak langsung perbaikan. Selanjutnya, Net Promoter Score mengukur loyalitas pelanggan dan seberapa besar kemungkinan mereka merekomendasikan PT Indonesia Telkom kepada orang lain. Peningkatan NPS menunjukkan bahwa perbaikan dalam penanganan keluhan berkontribusi pada hubungan pelanggan yang lebih positif secara keseluruhan. Selanjutnya, Customer Effort Score mengukur seberapa mudah atau sulit bagi pelanggan untuk menyelesaikan masalah atau keluhan mereka. Skor yang rendah menunjukkan bahwa proses penanganan keluhan menjadi lebih efisien dan tidak memberatkan pelanggan. Yang kedua, metrik efisiensi operasional penanganan keluhan, First Contact Resolution. Persentase keluhan yang berhasil diselesaikan pada interaksi pertama pelanggan dengan layanan pelanggan. Peningkatkan VCR menunjukkan peningkatan efisiensi dan kemampuan petugas dalam menyelesaikan masalah dengan cepat. Selanjutnya, waktu penyelesaian. Waktu rata-rata dari saat keluhan diterima hingga keluhan tersebut sepenuhnya terselesaikan. Penurunan waktu ini adalah indikator langsung dari kecepatan dan efektivitas penanganan keluhan. Quality Assurance atau KA Score yang diberikan oleh tim KA berdasarkan evaluasi acak interaksi penanganan keluhan menilai kepatuhan terhadap prosedur, kualitas komunikasi, dan akurasi solusi. Yang keenam, rekomendasi solusi jangka panjang untuk membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat dan meningkatkan loyalitas. Membangun hubungan yang kuat dan meningkatkan loyalitas pelanggan di PT Indonesia Telkom adalah investasi jangka panjang yang melampaui sekedar respon terhadap keluhan. Ini membutuhkan pergeseran paradigma dari penanganan keluhan menjadi manajemen pengalaman pelanggan yang menyeluruh. Berikut adalah rekomendasi solusi jangka panjang. Yang pertama, budaya perusahaan berorientasi pelanggan, customer centric culture. Ini adalah fondasi utama. Setiap karyawan dari frontliner hingga manajemen puncak harus memahami bahwa kepuasan pelanggan adalah tanggung jawab bersama. Seperti pelatihan komprehensif dan berkelanjutan, bukan hanya untuk tim customer service, tapi juga untuk semua departemen yang berinteraksi dengan pelanggan. Misalnya teknisi, tim penjualan, fokus pada empati, komunikasi efektif, dan penyelesaian masalah proaktif. Yang kedua, personalisasi dan proaktivitas tingkat lanjut. Berhenti menunggu pelanggan mengeluh, gunakan data untuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan mereka. Seperti memanfaatkan data pelanggan yang mendalam, investasikan pada sistem Customer Relationship Management (CRM) yang terintegrasi penuh. Sistem ini harus menyimpan riwayat interaksi, referensi riwayat penggunaan, dan feedback pelanggan. Data ini memungkinkan agen untuk memberikan layanan yang sangat personal dan relevan. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan berbasis umpan balik. Dengarkan pelanggan Anda dan gunakan insting mereka untuk meningkatkan layanan. Seperti sistem suara pelanggan yang kuat, terapkan program VOC yang mengumpulkan feedback secara sistematis dari berbagai saluran. Servis pasca interaksi, media sosial, forum, focus group, discussion. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.